Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah yang insya Allah muliakan, pada sesi kali ini kita akan awali pembahasan kajian kitab pegangan di dunia pesantren, biasanya untuk pedoman para muridnya dalam menuntut ilmu seharusnya itu seperti apa. Kitab ini berjudul Ala Tanalul Ilmi. Teman-teman bisa lihat ya, Ala Tanalul Ilmi. Pada sesi pertemuan pertama ini, karena ada beberapa bahasan yang penting bagi pelajar untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bab pertama akan saya coba jelaskan ya, yaitu mengenai syarat-syarat mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani dzuka'in wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah para pelajar, para mahasiswa, bahwa tidak akan kalian bisa mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara atau 6 syarat. Saunbika an majmu'iha bibayani. Pada kesempatan kali ini, kata pengarang buku ya, insya Allah akan dijelaskan mengenai penjelasan apa 6 perkara tadi. Yang pertama, dzuka'in, yaitu kecerdasan, wa hirsin, dan yang kedua adalah semangat, wastibarin, dan yang ketiga sabar, wa bulghatin, dan yang keempat adalah biaya, wa irsyadi ustadin, yang kelima petunjuk dari guru, dan yang terakhir wa tuli zamani, lamanya waktu. Hadirin wal hadirat jamaah online yang Allah muliakan, pada sesi pertama ini dijelaskan bahwa ada 6 syarat seseorang agar bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang muttaqin. Syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pelajar ataupun mahasiswa adalah dzuka'in, yaitu kecerdasan. Jadi wajib seorang siswa yang belajar atau mahasiswa, ketika dia ingin memperoleh ilmu, itu harus memiliki kecerdasan. Artinya dia orang normal, akalnya jalan, bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Artinya anak ini tidak gila ya, jadi bisa berpikir. Meskipun kecerdasan orang itu berbeda-beda. Ada mungkin kita pernah mengajar anak yang daya tangkapnya luar biasa. Ada juga seorang anak yang harus 2-3 kali kita ajarkan baru dia paham. Kalau pengalaman pribadi, saya pernah mengajar di Subang ya, ada anak yang dia kalau di kelas itu tidur, tapi begitu dikasih ulangan harian, teman-teman semua pada kaget, teman-teman dia. Kenapa dia tidak remedial? Kenapa dia lebih tinggi dari saya, padahal saya standby mengamati gurunya mengajar. Nah, tapi ternyata setelah diselidiki, dia bukan ilmu laduni ya, tapi sebelum berangkat dia belajar terlebih dahulu, atau
atau kemarinnya ya, pas malam hari dia baca dulu bukunya. Jadi ketika dia tidur di kelas itu dia sudah paham. Kemudian yang kedua, syarat agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, wa hirsin, semangat seorang penuntut ilmu, baik murid, siswa atau mahasiswa, santri, itu harus memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam hal ya, semangat dalam berbagai hal. Berangkat harus semangat, mandi pagi hari, masuk kelas tepat waktu, jangan terlambat. Kemudian apabila ada hambatan seperti hujan barangkali ya, jangan banyak alasan gitu, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada payung gitu ya. Harus berangkat, tetap berangkat, kecuali ya memang banyak badai yang kita khawatir ya, nah, itu rusak. Jadi kalau misalkan gerimis sedikit gitu, jangan sampai kita malas-malasan, mager gitu ya, di tempat tidur. Kemudian yang ketiga, wasbibarin, artinya seorang penuntut ilmu harus memiliki kesabaran dalam belajar. Manakala ada pelajaran atau materi yang kita anggap susah, matematika atau pronunciation dalam bahasa Inggris, salah terus oleh guru bahasa Inggrisnya, disalahin terus, ya nggak apa-apa, sabar ya. Ketika pulang ke rumah kita koreksi bagian mana yang salah dan harus kita perbaiki. Wabul ghatin, yang keempat, bahwa seorang yang ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat itu harus memiliki biaya. Meskipun dalam masa pandemi ini banyak lembaga yang menawarkan jasa pembelajaran online gratis ya, tapi sebenarnya itu tidak gratis, tetap butuh biaya seperti kuota internet, harus ada biaya dalam menuntut ilmu. Apalagi dalam situasi normal di sekolah-sekolah pesantren itu ya pasti ada biaya ya ketika mendaftar. Bahkan di beberapa sekolah di daerah Bandung itu ada yang biaya masuknya itu hampir 50 juta. Sekolah-sekolah boarding school, sekolah-sekolah internasional itu berani mematok biaya yang sangat tinggi karena kualitas. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustadzin, dan atas petunjuk guru. Jadi kita ketika menuntut ilmu apapun ya, itu harus ada gurunya, supaya kalau misalkan kita salah ada yang membenarkan. Kalau misalkan belajar akidah terutama ya, itu harus ada gurunya. Jangan sampai kita cari guru asal-asalan gitu, nggak jelas asasnya, nggak jelas dia belajar dari mana gitu. Harus dari salafus soleh yang faham ilmu agama. Kemudian yang terakhir, yang keenam, waktu li zamani, dan lamanya waktu. Tentu ya, kita kalau ingin menguasai suatu pelajaran atau pengen menjadi ahli, pakar, profesor, itu harus lama ya. Menjadi seorang profesor itu minimal harus S3. Kemudian dia juga harus menerbitkan di jurnal internasional bereputasi, harus pengabdian dulu minimal 10 tahun mengajar. Kalau pengen ahli jadi video editor, dia juga harus lama latihannya, prosesnya, banyak waktu yang dia korbankan ya. Pengen jadi apa saja, pengen jadi ahli penerjemah bahasa Arab, bahasa Inggris, juga sama, belajarnya harus ekstra. Bahkan ada yang mengatakan hukum 10.000 jam. Jadi kalau mau jadi ahli itu harus seharinya itu meluangkan berapa jam, kemudian dikalikan bulan, dikalikan tahun, sehingga dia totalnya 10.000 dan dia berhak menjadi ahli. Jadi kalau teman-teman pengen menjadi ahli dalam suatu
bidang ya, maka luangkan tiap harinya beberapa jam. So 10.000 jam tadi insya Allah akan menjadi kenyataan ya, menjadi ahli dalam suatu bidang olahraga, agama ya, ataupun seni, bahasa. Jadi kesimpulannya pada sesi pertama ya, kajian kitab Ala La Tanalul Ilmi, bahwa ada 6 syarat agar seorang bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bertakwa. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga kita harus sabar, yang keempat harus mengeluarkan biaya, yang kelima atas dasar petunjuk guru, dan yang keenam lamanya waktu. Itu saja untuk kajian kita pada kali ini ya. Kalau misalkan bermanfaat, klik like, comment, and subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Syukron ala istiqamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.